Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk siang hari ini Engkau baik dalam hidup kami. Engkau menyertai kami dan hari ini kami tetap ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik. Kami semua tahu bahwa itu anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biar di hari Sabat ini kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami membakar korban syukur kami di atas mezbah-Mu. Dan biar setiap korban syukur kami berkenan di hadapan-Mu. Kami memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dedikasikan ibadah kami. Haleluya.
Saya ingin jemaat Tuhan saja katakan, tiada kata yang bisa. Ini komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau yang terindah dalam hidup kami. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Lagi katakan, tiada kata yang bisa. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sesuatu kami terima, kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, tinggikan Tuhan, angkat tangan-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
kemuliaan hanya bagimu, sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau menara kami, Engkau mazmur kami dan kekuatan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai karena Engkau ada di dalam hidup kami. Haleluya. Mari semua umat Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.
share di grup, dan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan, sudah memutar lagu ini akan lebih mudah mengikutinya. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami membuka hati kami biar firman itu secara utuh bisa kami mengerti, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyediakan tanah yang terbaik, yaitu hati kami, sehingga benih firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna.
kita. Apa sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan. Yesus menopangku. Ada banyak orang hari-hari ini menyerah dengan kekhawatiran, bahkan memelihara ketakutan dalam hidupnya. Tapi mari kita jujur dengan Tuhan. Hari ini berbicara jujur dengan Tuhan, berkata-kata dengan benar. Kalau saudara takut, akui bahwa saudara itu takut. Kalau saudara khawatir, akui saudara khawatir. Karena ketidakjujuran itu tidak akan mengubah hidupmu menjadi baik, tapi justru akan menjerumuskan hidupmu kepada jurang kesengsaraan. Haleluya, haleluya. Biar firman-Mu siang ini Tuhan menjadi pedang yang memisahkan daging kami dengan roh, yang memisahkan dosa kami, yang menjadi penghalang antara kami dengan Engkau. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi palu yang mengokohkan kami, sehingga kami tidak goyah. Kami tetap berjalan lurus, dan kami rela untuk ditempa. Kami rela untuk dibentuk jadi anak panah yang lurus dan tajam, sehingga kami mencapai sasaran. Biarlah firman-Mu itu menjadi air yang menyejukkan kami dalam dunia dan perjalanan panjang kami, dalam kehausan kami ya Tuhan. Ya roh hikmat, pengertian dan wahyu itu Tuhan nyatakan buat setiap kami, sehingga kami tidak kehilangan arah, sehingga kami tidak kehilangan tujuan hidup kami, sebagaimana Elimelek yang sudah kehilangan tujuan hidup. Dia lebih berpihak dan mencari mamon. Tapi biarlah itu menjadi pengajaran buat kami, dan kami tahu kesudahannya Elimelek itu kematian. Tapi kami mau kesudahan hidup kami adalah kehidupan. Anak cucu kami tidak meminta-minta roti, kemiskinan tidak menghajar keturunan kami, tapi hidup kami seperti yang Tuhan janjikan bahwa Engkau datang dalam hidup kami, supaya kami hidup di dalam Engkau dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat, mengulurkan tangan bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu itu memampukan kami untuk kami respect terhadap panggilan Tuhan. Puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan dan percaya sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Ucapkan shalom. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema glowing in the dark. Nah ini saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 18. Ini Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Mari kita gantian membaca. Saya ayat 12, nanti saudara ganjil ya, dan nanti terakhir ayat 18. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan penuh kuasa dan tugas dari imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. 13. Pada tengah hari molok aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman sepanjangku. Kami semua rebah ke tanah
Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus kau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus menceritakan atau memberi kesaksian tentang pertobatannya di hadapan Raja Agripa. Dan kalau di hadapan raja itu ada banyak orang yang mendengar. Kesaksian itu simpel, menceritakan bagaimana prosesnya menjadi Kristen yang dulunya gelap dan menjadi terang. Kenapa banyak orang tidak berani bersaksi? Karena dia masih tinggal di dalam gelap. Karena apa, saudara? Bagaimana menceritakan setelah dia tinggal di dalam terang kalau dia belum mengalami tinggal di dalam terang? Karena kesaksian itu simpel, menceritakan dulu sebelum percaya Yesus dan bedanya setelah percaya Yesus. Itu, saudara. Kenapa kekristenan itu berjalan lamban? Karena orang-orang itu hanya sampai di level Kristen agamawi. Dia tidak mengalami sebuah perubahan yang pasti, yang prinsip dalam hidupnya. Dia hanya memiliki KTP dengan identitas agama Kristen. Kalau saudara mengatakan saudara ini sudah berpindah dari gelap kepada terang, saudara akan produktif menceritakan kepada orang lain. Bagaimana sih? Orang akan tanya. Nah ini saudara, kesaksian itu simpel, tidak usah mengada-ada. Paulus hanya menceritakan bagaimana pertobatannya. Dia cerita ketika dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba dia melihat, dia cerita, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari, dan aku tersungkur rebah dan mendengar ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sehingga Paulus cerita, sehingga aku bertanya, siapakah engkau? Itu menceritakan saja. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang bertobat itu akan melangkah kepada panggilan. Keluar dari zona aman, keluar dari zona pribadinya, melangkah keluar kepada zona panggilan. Karena apa? Kata eklesia, orang Kristen atau jemaat itu dari kata eklesia itu artinya keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Makanya saya percaya jemaat di sini, kalau saudara ini semua sudah bertobat, saudara akan bersaksi, akan menceritakan ketika ketemu orang. Fokusnya adalah menceritakan bagaimana hidup saudara berubah setelah percaya Yesus.
apa saudara? Banyak orang ngakunya sudah percaya Yesus, tapi itu seperti memiliki gantang tapi di bawah, ditaruh di bawah tempat tidur. Makanya apa? Rumahnya kebakaran. Tidak menjadi orang-orang yang produktif, menjadi terang bagi orang. Mari kita lihat ada 3 panggilan, ada 3 mandat yang Paulus terima dari Tuhan. Dan ini bukan hanya untuk Paulus, karena Alkitab ini untuk saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-16 ini dikatakan begini, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Jadi saudara, orang itu merespon panggilan Tuhan itu bukan nanti, tapi sekarang. Ketika saya menerima panggilan Tuhan sepenuh waktu, saya tidak tunggu lambat-lambat, saudara. Saya sudah mempersiapkan untuk mengajukan pengunduran diri dari tempat saya bekerja di konsultan. Saya menulis surat pengunduran diri. Saya mulai melangkah dengan membagikan buku-buku teknik kepada teman-teman saya. Dia pikir saya bercanda. Karena pertobatan itu sekarang, tindakan itu sekarang, bukan besok, bukan nanti. Jadi tindakan pertobatan itu bukan nanti, tapi sekarang. Tuhan ngomong sekarang, bangunlah dan berdirilah. Hal yang pertama di sini dikatakan apa? Kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi apa? Pelayan. Saudara ngerti pelayan? Pelayan itu bukan pelayan di gereja ini, saudara. Memang pelatihan gereja ini tempat pelatihan, membangun sikap hati, sehingga dimanapun berada dia menjadi pelayan. Bahkan Yesus sendiri menjanjikan bahwa orang, kalau kamu mau lebih dari yang lain, jadilah pelayanmu. Jadi pelayan, panggilan sebagai pelayan, bukan panggilan pelayanan. Sebagai pelayan, seorang pelayan itu mesti melayani. Entah itu di gereja, entah itu di keluarganya, entah itu di tetangga kiri kanannya, entah itu di mana saja dia melayani. Karena pelayan. Kan banyak orang pilih-pilih. Makanya saya ini nasihati nih staf-staf kemarin. Melayani itu gunakan 10 mata minimal. Karena apa? Banyak pelayan itu sebelah mata. Makanya benar akhirnya apa? Melayani tetapi nggak ada perubahan. Karena dia membutakan matanya sebelah. Hidupnya sama saja. Seorang yang melayani itu gunakan 10 mata minimal. Kok 10 mata? Ya, yang pertama ada 2 mata. Mata jasmani. Semua orang punya mata jasmani, sehingga apa? Bisa melihat. Tetapi apa? Seringkali mata jasmani ini, saudara, itu terbatas penglihatannya. Punya mata jasmani, kalau tidak punya 2 mata kaki, dia tidak bisa kemana-mana. Makanya harus punya 2 mata, mata kaki lagi, 4 mata sudah. Ya kan? Yang membuat kaki saudara kuat itu ada mata kaki. Sehingga apa? Melangkah artinya bertindak melayani itu. Gunakan mata kaki. Jangan mager, malas gerak. Kalau memang tidak bisa bergerak, masih banyak yang bisa dikerjakan. Saya tuh hari-hari ini bisa komunikasi dengan jaringan doa, bisa komunikasi dengan lembaga API yang dia organisasi itu percayakan. Karena apa? Saya ini ketika sanggup mengemban sebuah amanat, ya sanggup. Begitu. Banyak pelayan-pelayan jadi partnership pelayan ya. Doa nggak sanggup ya. Doa pengerja nggak sanggup. Doa malam nggak sanggup. Tetapi mau menerima mandat. Masalah ini.
Saudara, contohnya ya, saya dari jaringan doa regional, ada Konas. Yuk, saya berangkat, biaya dari mana ya saya perjuangkan. Begitu saudara. Kan apa namanya sudah sanggup, harus berani bayar harganya. Jangan mager, malas gerak, ya melangkah. Punya dua mata kaki. Kemudian apa? Mata hati. Satu kan? Mata hati satu. Kemarin ya, saya ini lihat apa? Kiriman dari gambar-gambar dari pelayanannya Calisto. Oke. Saya langsung bilang sama istri saya, ini berapa bulan pelayanan ini, tapi tidak melihat dengan mata hati. Anak-anak dibiarkan gelongsor, nanti kalau masuk angin gimana? Begitu. Akhirnya share kan. Terus saudara pada ngambil bagian untuk meja. Ini masih kurang lagi. Saya bilang tak lihat loh, ini masih kurang kok. Kenapa? Pelayanan itu mesti menggunakan mata hati. Ada apa? Belas kasihan, lihat anak-anak gelongsoran. Ini rata-rata anak-anak itu sudah di rumahnya tidak diperhatikan, di Calistung tidak diperhatikan. Mereka apa? Kurang kasih sayang orang tuanya. Kita ini kalau punya mata hati, punya belas kasihan, mau ngeleskan tidak punya uang, saudara, ya masih bisa. Mereka tidak bisa. Orang tuanya kerja, bahkan ada yang broken home. Kalau punya mata hati, pelayanan dari satu titik ya saudara, itu bisa berkembang. Contohnya nih, kita ini kan pertama apa? Kita ini kan pertama bagi apa berkat 1000 hamba Tuhan. Kemudian ada passion lagi, memperjuangkan anak-anaknya yang sekolah. Ini ada passion lagi. Ada banyak pendeta-pendeta yang dia modal semangat pelayanan, tapi nanti kena sertifikasi kalau tidak STH. Akhirnya apa? Saya ingin menggunakan mata kaki ya untuk melangkah supaya mereka bisa menyelesaikan. Ini sudah berkembang pelayanan. Kemudian apa? Matahari. Jadi lihat segala sesuatu itu dengan jelas, terang. Jangan samar-samar. Kalau hanya samar-samar, dilihat dengan jelas. Jangan katanya. Ya kan? Saya melihat dengan realistis. Oh iya, apa yang bisa saya kerjakan buat anak-anak ini? Satu kali saya berdoa. Karena apa, saudara? Ini anak-anak ini tidak bisa dapatkan dari gerbang indah. Karena gerbang indah ini khusus anak pendeta-pendeta pedesaan dan anak jemaat. Ya kan? Saya berdoa. Akhirnya ada yang nawari, Pak, ini ada bisa ngajukan untuk anak-anak beasiswa. Dan akhirnya saudara 40 anak dapat. Dari 70 ya dia juga 40 anak. Bahkan akhirnya saya dapat bonus Joyce juga dapat loh. Gak tahu kemarin berapa ya? SMP. Hah? SMP 750. Tapi apa? Saya memperjuangkan anak-anak banyak saudara. Karena tidak bisa dia di cover lewat gerbang indah. Tapi apakah jalan itu tertutup? Enggak saudara. Kalau kita ini punya mata hati, itu tidak ada pintu yang tertutup. Pelayanan itu begitu. Apalagi masih kurang, ini baru 6 ya. Mata rantai. Perbanyak relasi saudara. Teman. Ya, teman itu dijadikan relasi. Saya kalau nggak punya teman ya kemana-mana saudara. Saudara, pelayanan misi ini biaya besar. Biaya besar. Kenapa? Ketika saya doleng dari kota ke kota, saya ini membutuhkan yang namanya transportasi. Kayak ini kan, ya sudah lewat. Ini bulan April dari Sulawesi Tengah dan Toraja. Sekian hari, 1 minggu di sana, ini membutuhkan transportasi. Tetapi ada orang, kenapa? Karena kenal relasi. Dan hubungan baik itu selalu harus dibangun. Itu namanya mata rantai. Sehingga dia berkata, Pak, apa yang bisa kami bantu? Saya berkata, belum ada. Tapi
kami perlu mobil di sana. Sewa berapa, saudara? Kami perlu yang namanya apa? Penginapan di sana. Bawa tim, satu tim. Ada teman dari Shanghai. Pak Omang katanya mau ini. Dan Pak, nanti di kampung halaman saya, nanti saya yang bayar hotelnya. Loh, ini mata rantai, saudara. Pelayanan ini gunakan mata rantai. Ada komunikasi, ada hubungan-hubungan, saudara. Kalau kita ini, makanya saya gini, orang kalau tidak percaya saya, ya tidak apa-apa. Masih ada orang yang lebih percaya dengan saya. Kepercayaan ini, saudara, itu harga yang mahal. Makanya bangun mata rantai. Kemudian yang ke-10, ya, ini mata rantai bisa 2, bisa 4, bisa berapa kan? Lebih banyak, lebih panjang, saudara. 2 saja mata rantainya, saudara. Kalau mata rantai 10 kan nanti kayak hobi dikencang, saudara. Gunakan mata rantai. Semakin banyak saudara itu teman, itu pelayanan saudara ini kan semakin baik. Kadang-kadang tutup mata sih dengan pelayanannya. Bukan mata dong. Yang 2 lagi apa? Mata. Ini oke, ini mata-mata saya. Saya bisa melihat kondisi anak-anak dari dia. Betul. Saya lihat kalau dia ini belean, saya nggak jelas. Maka saya sering dicek. Ini anak-anak yang terima beasiswa itu dicek sudah ngurus semua belum. Saya gunakan mata-mata saya. Saudara, kita gunakan Google, ya. Kita bisa melihat kota Palembang. Gunakan media, saya bisa berkomunikasi dengan banyak. Ini gunakan mata apa? Zoom. Makanya nanti setelah 12 suku Israel selesai, saudara, saya akan gunakan apa? Ada lagi, saudara, tajak ke Yerusalem. Muncul itu mata-mata supaya kita ngerti Yerusalem hari ini kayak apa. Yerusalem itu kayak apa sih? Kana itu gimana sih? Danau Tiberias itu gimana? Supaya yang sudah pernah ke sana punya kerinduan, sehingga umurnya panjang. Yang pengen umur panjang katakan amin. Amin. Orang kalau pengen umur panjang itu harus punya pengharapan. Pengharapan lihat cucu, ya kan? Itu biar umurnya panjang. Pengharapan untuk bisa sampai kemana, ya kan? Itu supaya umurnya panjang. Kalau udah wes aku cukup semen, ya sudah cukup. Tunggu aja waktunya sudah. Tuh lihat ini Bethlehem, Efrata, kemudian, kenapa? Saya ingin semua jemaat di sini umurnya panjang. Amin. Amin. Kayak 30% aja. Yang lain kelihatannya sudah males sih. Aku hidup ini sudah susah, males Pak. Ini saudara, ini sudah 10 loh. Saudara kalau mata rantainya lebih panjang, itu lebih dari 10. Maka saya berkata minimal 10 mata gunakan dalam pelayanan. Karena kita ini dipanggil untuk apa? Menjadi pelayan. Yang kedua, kita ini dipanggil menjadi saksi. Kata kunci saksi itu simpel loh, saudara. Saksi itu melihat. Karena di sini dikatakan apa? Ya, menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripada. Telah kau lihat daripada. Jadi telah kau lihat dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Jadi kata kuncinya seorang saksi itu melihat. Makanya Paulus menceritakan apa yang dia lihat. Melihat ya dirinya rebah, teman-temannya juga ya mengalami. Itu disaksikan. Melihat dan mendengar. Jangan katanya. Ini kan di grup-grup doa itu banyak membersihkan ya. Biasa kan pendoa-pendoa itu banyak kan wanita. Dia posting. Kalau ada saudara, keluarga saudara yang kena COVID, hubungi nomor sekian di rumah sakit ini. Saya tanya, Bu, sudah pernah menghubungi nomor itu? Dan dijawab tidak. Ya Pak Yonatan saja yang jawab. Saya bilang ini ngasih kerjaan saya ini namanya. Kalau belum pasti jangan diposting.
Ini namanya penyebar berita hoax. Ini dipastikan dulu. Senangnya orang copy paste. Saksi itu kata kuncinya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan kita ini dipercaya sama Tuhan bukan hanya apa yang telah, tapi yang akan. Yang akan diperlihatkan oleh Tuhan. Makanya saya sering kali berdoa kan, jangan biarkan jemaatmu itu hanya mendengar firman, tapi berikan anugerah untuk bisa melihat penggenapan firman itu. Tuh, saya berdoa sampai jerit-jerit, tapi kalau saudara nggak berespon benar, nggak pernah ada, saudara. Begitu. Kenapa? Untuk bisa melihat firman digenapi, itu diperlukan anugerah dan kesetiaan, saudara. Kesetiaan yang terus-menerus berkesinambungan. Makanya saudara lihat bagaimana kita kemarin belajar Elimelek. Seorang Elimelek itu kan bicara tentang kesetiaan. Elimelek ini sudah dipelihara Tuhan, menikah dengan istri yang baik. Itu pernikahan ideal kan, antara makmur dan bahagia. Itu pernikahan ideal, saudara. Baru kena kelaparan sedikit aja, dia milih Mamon, lari ke Moab karena kata orang. Saya bilang, makanya saya kan gini, kenapa Elimelek itu dibunuh? Ya, di Tuhan itu sudah mereka itu sudah bergaul lama, tapi kok hanya terhasut kata orang, dia lebih tertarik Mamon. Tuhan mah dibunuh akhirnya, kan Tuhan itu Tuhan yang cemburu, saudara. Dibunuh, bahkan sampai anaknya saudara dibunuh. Banyak orang nggak perhatikan. Itu kemarin kita belajar keras sekali. Tuhan tuh bukan bunuh Elimelek, anaknya 2 laki-laki dibunuh, saudara. Kasih tahu. Kenapa? Karena ini tidak menghargai Tuhan. Loh, aku ini diduakan, masa aku sudah kenal dia, pelihara dia, aku sudah ngomong aku ini rajamu, malah terpikat sama Raja Moab. Nah, makanya saudara, dalam Alkitab pengkhianatan itu selalu berujung kematian. Coba cari, saudara, entah itu Yudas ya, Elimelek, selalu berujung kematian. Makanya kalau ada orang yang mengkhianati nggak bertobat, mesti mati. Panggilan kita ini jadi saksi, dan kita menyaksikan aja kepada orang lain apa yang kita alami, apa yang kita lihat, bagaimana Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Kalau saudara memang sudah bertobat, saudara sudah tinggal di dalam terang. Orang yang tinggal di dalam kegelapan tidak bisa menceritakan terang. Tetapi orang yang tadinya tinggal dalam kegelapan dan berpindah kepada terang, dia bisa menceritakan bedanya gelap dengan terang. Saudara akan sama maklumi kalau saudara memang masih tinggal di dalam kegelapan, sehingga tidak bisa menceritakan terang kepada orang. Tapi kalau saudara mengaku sudah berpindah dari gelap kepada terang dan saudara tidak menceritakan kepada orang lain, itu yang namanya ketidaktaatan. Dan hari ini harus bertobat. Yang ketiga, dikatakan begini, ayat yang ke-17b, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Jadi mandat yang ketiga itu, panggilan ketiga itu diutus kepada siapa? Mereka. Saudara tanya, Pak, mereka itu siapa, Pak? Dicari sendiri. Karena mereka saya dengan mereka saudara beda-beda. Ya kan? Saudara cari setiap hari itu ketemu mereka. Saudara berbeda ya, yang di dunia bisnis dengan yang sekolah. Merekanya beda-beda. Tuhan mengutus saudara kepada mereka.
Saudara yang mungkin saudara tinggal di pinggir kuburan ya, serangannya tengking-tengking setan karena merekanya setan. Jadi saudara harus bisa melihat mereka. Saudara dan saya itu diutus kepada mereka. Untuk apa? Supaya mereka ngapain sih? Yang pertama supaya untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Jadi supaya membuka mata mereka. Untuk apa, Pak? Buka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Saudara tidak akan bisa membawa orang berbalik dari kegelapan kepada terang kalau saudara masih di dalam kegelapan. Kalau ditanya, lah aku sendiri masih dalam kegelapan kok membawa orang kepada terang, Pak? Maklumi saja. Ya, saya maklumi. Saya kasih tahu. Saya tidak akan memaksa saudara melakukan itu. Saya maklumi. Tapi kalau saudara mengaku aku sudah berada di dalam terang, ya, buka mata mereka. Dari mana? Didoakan. Bangun jembatan keledai. Karena anggap saja dia keledai. Kalau saudara masih keledai, saudara tidak bisa membangun jembatan keledai. Karena yang bisa membangun jembatan keledai untuk nyebrang itu adalah manusia. Jembatan komunikasi, ya, lewat hubungan, lewat bisnis. Jerat. Makanya saudara, tanggung jawab kedua supaya mereka ini apa? Terlepas dari jerat iblis, dari kuasa iblis, dan dibawa kepada Tuhan. Gimana caranya? Nah, makanya ada pelayanan pelepasan lah, ada pelayanan pengusiran roh di rumahnya. Kan apa? Orang kalau sudah terjerat iblis, saudara, caranya apa? Dilepaskan harus dengan puasa. Kalau saya nggak bisa, makanya sekolah doa, som aja nggak lulus. Makanya ya, kalau kita tidak mengerti kebenaran, saudara, kita tidak akan dimerdekakan. Makanya firman Tuhan berkata kan, Yohanes 8, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita ini tidak mau tahu dengan kebenaran, ya kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Bagaimana kita memerdekakan orang lain dari kuasa iblis kalau kita sendiri belum mengalami kemerdekaan, saudara? Gimana caranya mengalami kemerdekaan? Firman, saudara. Makanya dalam hidup ini, saudara, baca firman, doa, ibadah. Caranya baca firman, berdoa, ibadah. Itu pelajaran sekolah minggu, ya kan? Kadang-kadang gurunya sendiri tidak paham, tak suruh baca juga nggak paham. Berdoa, baca firman, ibadah. Jadi untuk apa? Melepaskan mereka dari kuasa iblis dan dibawa kepada Allah. Yang berikut dikatakan supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Jadi supaya, kenapa saudara ini mesti apa? Diutus kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka ini memperoleh pengampunan dosa. Ketika orang ketemu Kristus, dibawa kepada Kristus, dituntun kepada Kristus, dia akan menerima pengampunan dosa. Karena Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, dan dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Kita tidak pernah bisa membawa orang untuk menerima pengampunan dosa kalau kita sendiri belum mengalami pengampunan dosa. Dan selalu dimulai dari kita. Dan yang keempat, supaya mereka apa? Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Apa sih yang ditentukan untuk orang-orang kudus? Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 12,
Di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, menjadi anak-anak Allah. Saudara diutus kepada mereka supaya mereka ini menjadi anak-anak. Anak itu menerima proteksi, menerima perlindungan. Dia menerima, dikasihi sama Tuhan. Kan banyak orang itu kan kurang kasih sayang. Saudara, istri-istri menuntut suaminya mengasihi, tidak bisa. Pasti kurang. Makanya istri-istri kan semua kan serba kurang. Suami mesti kalau suruh nyari kekurangan suami gampang. Suami saya itu kurang ini, kurang cool. Masih kurang merangkul. Saudara, wes kalau saudara mau ngomongin kekurangan, wes banyak sekali saudara. Gampang ketemu Tuhan. Ya, semua akan mengalami pemenuhan. Amin. Memang hari-hari ini banyak orang kurang kasih sayang. Saudara tidak pernah bisa mengasihi orang lain kalau saudara kekurangan. Ya kan? Orang yang kekurangan tidak bisa memberi. Kalau saudara itu sudah menerima kasih sayang yang penuh dari Tuhan Yesus karena saudara ini adalah anak, saudara baru bisa memberi. Orang yang kekurangan itu tidak bisa. Makanya kurus-kurus, dikit-dikit kena masalah, karena kurang kasih sayang. Kasih tahu pikiran kamu ini anak Allah. Anak-anak kadang-kadang nuntut orang tuanya, bapakku itu kurang ini, mamaku itu kurang. Ya memang namanya manusia, banyak kekurangannya. Sudah banyak kekurangannya dituntut, saudara. Tuhan ngomong, orang yang percaya padanya dia akan menjadi anak-anak. Yang janda-janda itu jangan kurang kasih sayang. Tuhan itu suamimu. Suamimu itu raja di atas segala raja. Amin. Yang enggak janda malah yang aneh. Yang janda mana Pak? Buktinya ini saudara. Kalau saudara itu selalu enggak percaya, ya saudara enggak dapat betul. Bau pi aja enggak aman. Karena itu kekurangan. Udah, Alkitab kan ngomong kan, suaminya Tuhan. Jadi temukan kalau ada yang melebihi Tuhan, nikahlah sama dia. Kok nggak ketemu-ketemu, ya sudah, memang panggilannya sendiri. Kemudian lagi saudara, ini kan bagian yang ditentukan buat saya dan saudara. Efesus pasal yang pertama, ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Tuhan itu bukan hanya kasih jaminan, tapi jaminan itu apa? Itu jaminan untuk memperoleh seluruhnya. Makanya keselamatan itu satu paket. Ya. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan? Menjadi bagian orang-orang yang dikuduskan. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Kita buka satu lagi di Galatia, dia pasal 3. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, perhatikan, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain.
Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan, supaya berkat itu sampai. Jadi kenapa kita ini mesti diutus kepada mereka? Supaya berkat itu sampai kepada mereka. Bukan hanya berhenti sampai saudara. Yang percaya Kristus berhenti. Tuhan maunya terus kepada mereka, bukan berhenti sampai saudara. Makanya kita ini dipanggil bukan hanya diberkati, jangan berhenti, tapi supaya menjadi berkat buat. Supaya berkat Abraham itu sampai kepada mereka. Makanya saudara, saya ini kan dulu merema ini, sehingga saya doa berkat saya di sini. Saya ini ketika pelayanan ini kan sembahyang, Tuhan, aku diajari ya doa berkat untuk jemaat. Saya karena dapat ini kan berkat Kristus Yesus, darah itu menjadi materai perjanjian, sehingga berkat Abraham, Ishak, Israel itu digenapi. Di situ. Ini doa berkat bukan main-main. Saya dapat rema dari Galatia pasal 3. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini waktunya saudara merefresh kembali kekristenan saudara. Dunia sedang dalam kegelapan. Kita harus bersinar, blowing in the dark. Jadi jangan dunia gelap kita ikut gelap. Kita yang harus bersinar, blowing in the dark. Jadi bersinar di tengah kegelapan, bersinar di dalam kegelapan. Sudah lihat wajah-wajah glowing atau boring? Coba lihat, jangan, tapi jangan menuduh ya. Saudara batin saja, ini sebelahku itu boring atau glowing? Penutupan masker lah, ya separuh kelihatan, separuh glowing, separuh boring ini. Glowing atau boring atau glowing ya, saudara. Jadi saya tahu saudara kondisinya, yang tahu saudara sendiri dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 7. Hari-hari ini makanya saudara awali segala sesuatu dengan berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya kasih tahu ya, sekolah doa ini ya, yang adakan MDK Solo. Saya kaget sudah 200 lebih peserta. Saya pikir orang ini sekarang sedang haus cari Tuhan. Dan ini dimulai dari orang-orang yang mau bersinar, mau glowing di tengah kegelapan. Karena ini firman Tuhan sedang digenapi, kegelapan menutupi bumi, tapi terang Tuhan terbit atasnya. Loh, ini sedang digenapi. Ke depan ini orang nggak ngerti ya. Tapi saudara, kalau kita itu kenal Tuhan, kita akan mengerti. Karena masa depan itu miliknya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terus kerjakan dalam setiap hidup kami apa yang Tuhan mau. Bersihkan setiap kami, bawa kami. Bagaimana Rasul Paulus sebelum diutus, dia diasingkan, diproses menjadi orang yang lurus dan tajam. Dia mengerti akan panggilan dalam hidupnya. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna
saudara merespon akan panggilan Tuhan dan berkata, iya Tuhan, ini aku utuskan. Menjadi pelayanmu, menjadi saksimu, dan diutus kepada mereka, kepada bangsa-bangsa. Itu bukan berarti saudara itu tanpa proses. Karena Paulus pun dia diproses, diasingkan ke bangsa-bangsa. Bahkan dia berada di tanah Arab itu 3,5 tahun. Dia tidak diperhitungkan oleh rasul-rasul yang lain. Tapi kita melihat di dalam Tuhan itu selalu happy ending. Karena Tuhan mau saya dan saudara itu glowing, bersinar di tengah-tengah kegelapan ini, di tengah-tengah dunia yang gelap. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan memanggil saudara, memilih saudara, itu anugerah dan bukan tanpa tujuan. Tapi dia punya tujuan yang mulia. Dia punya tujuan yang mulia dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makanya saudara, ketika saudara diproses, diizinkan melalui situasi, melalui keadaan, mari belajar respon dengan benar. Karena tujuan dari setiap proses itu supaya saudara siap melayani, siap menjadi saksi, dan siap diutus dimanapun saudara berada. Karena dunia sedang berada dalam kegelapan, tapi terang Tuhan itu sudah terbit atas saya dan saudara. Haleluya. Mari buka hati saudara, ambil waktu sejenak ini untuk menerima pemenuhan Kristus, pemenuhan kasih Kristus, untuk mengalami pemulihan. Haleluya. Sebab firman ini Tuhan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang limpah. Biar anugerah-Mu lebih dan lebih lagi buat kami. Kasih karunia-Mu bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami punya mata yang melihat, sehingga bisa menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kami, sehingga kami dapat menyaksikan Tuhan itu ajaib dalam hidup kami. Tuhan itu baik dalam hidup kami. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami menjadi piatu. Oh Syakir, Engkau pemelihara jiwa kami. Engkau mau mereka, dimulai dari sisi rumah kami, diselamatkan. Orang-orang di sekitar kami, sanak saudara kami diselamatkan. Bahkan kota ini diselamatkan, negeri ini diselamatkan. Sampai setiap lutut bertelut, sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus. Terima kasih buat panggilan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, ada impresi yang mau sampaikan kepada saudara. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan, Dia menjamin hidupmu. Sehelai rambut jatuh itu kalau tidak seizin Tuhan tidak pernah akan terjadi. Jangan seorang pun menjadi khawatir, dan seorang pun kalau hari kemarin Tuhan tolong hari ini dan hari esok, Tuhan pasti tolong. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Dia sedang mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup saudara. Dia tidak pernah membiarkan orang-orang pilihannya binasa. Dia sedang memegang tangan saudara dan saya untuk dibawa di jalan kemenangan. Tanggalkan semua keputusasaan, buang jauh semua ketakutan dan kekhawatiran.
Sebab dia Tuhan memberikan damai dan sejahtera. Jadilah tenang, dan supaya engkau bisa berdoa. Karena Tuhan berjanji, 2 orang sepakat minta apa saja Tuhan beri. Dia berjanji di dalam doamu, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, Ya Tuhan. dan apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas di surga. Yes. Mari buka mata hatimu, buka telinga rohanimu. Lihat Tuhan menyertaimu. Dia Immanuel. Amin. Dan kau akan melihat sepanjang tahun ini, Tuhan sudah membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dia sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Mari hiduplah dengan percaya dan lakukan segala sesuatu dengan karena percaya. Aku akan melihat apa yang baik, yang mulia, yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ikrama syukur itu. Karena kita ini adalah ahli-ahli waris. Kita bukan hanya menjadi anak-anak, tetapi anak-anak yang sudah dewasa. Maka bertumbuhlah supaya kita menjadi ahli waris. Tuhan menggenapkan semua yang dijanjikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu, dan jangan seorang pun mengambil mahkota. Waspada dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu iblis seperti singa yang mengauk-ngauk, yang mencari orang-orang yang bisa ditelan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tahu Kau sedang membukakan sesuatu yang besar dalam hidup kami, pelayanan kami, gerejamu di tempat ini. Yes, Lord. Kami akan melangkah ke bangsa-bangsa. Kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan dimulai dari orang-orang sekota kami. Firman-Mu tidak pernah kembali tanpa menghasilkan buah, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan Yes, besar. Tuhan. Bersyukur ibadah pagi dan sore siang ini, dan untuk besok sore Tuhan streaming, Tuhan tetap bekerja dengan cara Ya yang Tuhan. cair. Dalam nama Yesus. Oh kasih Tuhan, karena kami sedang Tuhan bawa masuk di dunia yang berbeda, dunia yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan berkati kami lebih dulu. Karena kami percaya orang-orang yang diberkati, apa saja yang dikerjakannya berhasil, bahkan beruntung di segala jalan. Apa yang kami taburkan, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Ya Yesus. Itu yang kami percaya, ya Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan dengan darah yang dicurahkan bagimu, supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun takut, gentar, khawatir, tapi percayalah, Dia Immanuel. Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Mari kita semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.